Pas bangunnya tiba-tiba dia sudah di pinggir sungai guys. Pas dia bangunnya buka mata tersadar dia sudah di pinggir sungai, dia tertidur di atas bebatuan di pinggir sungai. Bangun, terus dia lari guys, dia lari ke sana, dia lari ke sana kemari, jumpanya sungai lagi, dia lari lagi, dia jalan lagi sampai lelah, pening, hitam. Saya lihat kok kayak lain gitu, mukanya pucat, kayak orang capek, badannya gemeteran kan. Saya tanya alasannya, di luar kesadarannya, dia pun nggak tahu entah mobil apa yang ditungganginya. Sampai bangun-bangun dia rupanya udah di pinggir sungai, dan alhamdulillah dia sudah sampai di sini sekarang. Sudah aman. Katanya dari hutan, sebulan di dalam hutan ya intinya ya, karena di hutan ini walaupun kita nggak nampak, yang pastinya penghuninya ada ya. Nah guys, jadi pas kami santai-santai sore tadi di sini di dekat air terjun, karena kita sudah balik dari sana sampai ke air terjun sini. Lalu tiba-tiba kami lagi ngopi guys, datanglah kawan itu tadi nyasar. Nah jadi sekarang kita mau ngantar ke kawan nih cari jaringan dulu guys, untuk bisa dikabarin bahwa dia sudah keluar nyasar di hutan, pulang cari kayu gaharu. Jadi dia pulangnya bareng teman-temannya yang lain. Dia singgah berak dulu, kawannya duluan, terus habis itu dia nyasar. Setelah sebulan katanya ya, 1 bulan di dalam hutan. Pas mau pulang malah nyasar guys, sampainya ke sini, ke tempat kita di sini di Batu Kapur di air terjun ini. Kawan kita di belakang orang Panton Labu Alui Putih. Jadi sekarang kita cari jaringan dulu untuk telepon ke kampung sana bahwa dia alhamdulillah sudah aman. Jadi biar orang yang udah duluan ke sana nanti tidak panik guys. Ini ceritanya panjang guys, nanti kita ceritakan ya, ceritanya panjang ini. Nah, kawan nih ceritanya panjang kali lebar, nanti kita ceritakan. Sekarang kita cari jaringan dulu untuk bisa telepon. Nah guys, jadi nyari jaringan pun harus kayak gini ya. Kita udah 1 kilometer lebih kurang ya dari bawah sana ke sini untuk cari jaringan. Cari jaringannya pun harusnya kayak gini guys, harus taruh HP di sini. Itu pun kalau bisa dapat jaringannya. Kalau biasanya kalau mendung seperti ini susah dapat jaringan guys. Nah, buktinya ini belum dapat jaringannya. Tapi nomor tidak ikut dulu. Nah, itu lagi nomornya nama. Apa yang telepon? Bakal telepon ada ya? Sabri Bambulu. Bakal telepon ada boy. Boleh ya Hana? Nomor mah. Telepon mak bentar mah. Enggak, ya kan yang pernah telepon kan, udah hina itu juga baik sepek kenal. Siapa lagi bisa telepon? Tolong kan ada nomor siapa? Orang juga nggak ada. Masih. Telepon rumah ada kita rumah. Udah nembus. Telepon 0858 wah balik ke rumah dia nanti ada telepon ayah di rumah kak di kuan tu kan lanjut kenapa. Nah guys, jadi kan kita nih telepon ke rumah dulu, kasih kabar bahwa dia sudah jumpa sama kita di sini agar yang di sana nanti tidak khawatir. Jadi makanya kalau mau Om Long anam hodi Kasih saat boleh. tadi saat bukan tapi anak po apa jadi anak po pau tengah orang pau dulu pau jadi baru mau nak po mau jadi lung ke bawah Honda jadi rumput tu mau dulu sudah anak po be sana Berkabarun bang jelas. Anak po be sana kamu pandai udah ni bongji tengok aku po ji je lemboy om dah lah lemboy om kan om
Ana lembut. Mbak mak. Ana sih. Ah. Kaji macam yang nak puam yang menang kan sebelum pun kan dia abah kan. Yang tergedi di telepon le om si nyon tu nak pegah je karena kakak nak puam nak pegah sayang kamu nak tengok kamu puam. Ah. Kau berarti awak lain berarti yo. Awak lain. Abang Iyan kena mohon om. Angkunya. Kah tahu. Ah. Kah tahu dia. Oh ka kerja angkau kerja. Aku lele juga tahu dia. Om. Lagi likut lah nama mohon jalan. Kan itu mak em nama motor dia pegah. Apa ni motor nak nak jalan dekat. Mungkin dia mana macam penting kalau lebih habal lagi kan usaha nanti. Kita tuan SMS om dia nak pegah haji kita kena baik terjun tengok. Nak pegah tengok wo kamu wo gede sebab rumah bambulu. Dia. Nyan kamu ada dengan ni kata ini tengok yang bercakap dengan ya telefon ya dia abah kan. Tapi kamu ada dengan ni cik ko. Okey. Nah guys, jadi untuk malam hari ini sambil kita menunggu mata mengantuk ya, jadi hari ini kita ada sedikit cerita, yaitu tentang cerita adik kita ini yang tersasar ya setelah 1 bulan di hutan. Nah jadi untuk cerita ini guys, ini saya ceritakan berdasarkan cerita dari si adik ini tadi guys. Nah jadi ceritanya ya, kita mulai dari awal mula si adik ini pergi masuk ke hutan bertujuan untuk mencari kayu gaharu. Nah karena di hutan kita, di hutan Aceh ini guys, masih ada lumayan banyak kayu gaharu, tapi tempatnya itu biasanya di atas ketinggian ya, di gunung-gunung. Nah jadi adik ini datang dari sama juga tempatnya seperti berdekatan dengan tempat kita tinggal, yaitu di Panton Labu. Nah ceritanya si adik ini berempat pergi masuk ke hutan tujuan untuk mencari kayu gaharu guys. Setelah naik ke sana arahnya di daerah Sembuang ya. Sembuang itu sudah berdekatan dengan Gayo Luwes guys, sudah berdekatan dengan Gayo Luwes, tapi dia masuknya dari arah sini nih, dari arah tempat kami di sini. Nah jadi ceritanya setelah mencari kayu gaharu 1 bulan lamanya di dalam hutan, jadi pas mau gerak pulang mereka berempat. Jadi si adik ini sesak berak guys, mau berak dulu. Jadi sebelum kita lanjut ceritanya, buat saudaraku semua mungkin yang pemula, yang baru-baru masuk ke hutan, apalagi ke hutan yang hutan lepas, hutan besar, hutan yang jauh, nah itu saya sarankan jangan berjauhan sama orang yang sudah terbiasa masuk hutan guys. Contohnya seperti adik ini baru perdana ya, baru kali ini dia masuk ke hutan, ini ikut sama saudaranya untuk mencari kayu gaharu di hutan. Nah jadi pas sudah sebulan di hutan, sudah waktunya mereka pulang, nanti pulanglah mereka. Nah jadi masalah cerita mistis di sini, ada banyak dari saudara kita yang menanyakan, bang pernah nggak gini, pokoknya yang arahnya ke arah mistis ataupun goib ya. Saya alhamdulillah sejauh ini belum pernah. Jadi ceritanya berdasarkan cerita dari adik ini tadi, jadi saya ceritakan begitu dia gerak pulang dari hutan, terpisah ya karena si adik ini mau berak dulu guys, mau berak. Katanya kawan-kawannya disuruh duluan terus, nanti dia menyusul di belakang. Tahu-taunya bukan menyusul, malah si adik ini tidak jumpa lagi sama rekan-rekannya guys, tidak jumpa lagi sama temennya. Dia ikutin terus, nggak jumpa guys. Habis itu kesasar ya, kesasar berarti dari pagi dia gerak dari sana itu kesasar sekitaran setengah hari ya. Dia cari bekasan temannya tadi yang hilang jejaknya, entah kemana, tidak tahu dia kemana. Dia sudah capek, dia sudah pening, dia sudah lapar, sudah putar mondar-mandir sana kemari, tidak ada jumpa jalan ataupun bekasan dari temannya tersebut. Jadi
jumpalah, katanya jumpa mobil guys, ada orang bawa mobil di hutan. Dia jumpa jalannya, ada terobosannya, yang padahal kalau di sini tuh setahu saya memang tidak ada guys, tidak ada terobosan ataupun jalan yang bisa dilewati mobil. Tapi entah kayak mana si adik ini jumpa sama mobil. Terus ditanya sama orang yang di mobil itu mau kemana, katanya mau pulang kemana, katanya ke Panton Labu. Disuruhlah dia naik ke mobil, dia naik ke dalam mobil. Setelah dia naik ke mobil, entah mobilnya dari mana, pokoknya di sini nggak ada guys terobosan. Di sini di sekitaran sini tidak ada jalan yang bisa dilintasi sama mobil. Jadi adik ini naik mobil, katanya udah lumayan jauh jalannya, sekitaran setengah jam lebih kurang. Dia ketiduran di dalam mobil tersebut, di atas mobil tersebut dia ketiduran. Pas bangunnya tiba-tiba dia sudah di pinggir sungai guys. Pas dia bangunnya, buka mata tersadar dia sudah di pinggir sungai, dia tertidur di atas bebatuan di pinggir sungai. Saya rasa sungai yang biasa kita di video-video yang lalu yang biasa kita mencari ikan guys ya, saya rasa sungai tersebut, karena di sini cuman ada beberapa anak sungai dan yang inti sungainya ini dia. Nah, jadi setelah di sungai tersebut dia bangun, terus dia lari guys, dia lari ke sana kemari, jumpanya sungai lagi, dia lari lagi, dia jalan lagi sampai lelah, pening, hitam katanya. Dan terakhir jumpalah, alhamdulillah ya guys ya, alhamdulillah jumpa bekas motor kami lewat kemarin. Habis itu si adik ini mengikuti bekas ban motor yang kami lalui. Dan tadi sore saya lagi duduk di pintu ya, di tempat di rumah kakek di sini, lagi duduk di pintu, saya lagi ngerokok, datanglah adik. Nah, saya kira pengunjung, biasanya kadang-kadang ada juga yang datang ke sini untuk ke tempat, ke air terjun ya guys ya, tapi saya lihat kok kayak lain gitu, mukanya pucat, kayak orang capek, badannya gemeteran kan. Saya tanya lah sama adik, bukan saya tanya, duluan si adik ini memberi salam, assalamualaikum, katanya. Waalaikumsalam, saya mau minta tolong, katanya. Kenapa nih, dalam hati saya, kenapa nih, ada apa nih ceritanya? Saya mau minta tolong, katanya. Ada apa? Saya mau pulang kemana? Pulang ke Panton, tapi saya nggak tahu jalannya lagi kemana, jalan arah pulang, katanya. Jadi kan kami di sini udah panik guys ya. Saya tanya sama adik ini, memang mau dari mana? Kami cari KI Baharu, katanya. Udah berapa lama? Udah sebulan. Nah, tapi pas mau pulang tadi saya kesasar, terpisah sama temen, katanya. Nah, jadi setelah kami tanya beberapa pertanyaan, dan habis itu setelah dia mulai agak tenang sedikit, karena kan kita takutnya nanti temennya yang masih di hutan ataupun sudah pulang itu kan mencari guys, karena temannya sudah hilang satu, itu otomatis sudah pasti kawan itu khawatir dan mencari rekannya yang sudah hilang. Nah, jadi kami putuskan untuk mencari jaringan. Tadi pas sudah mau maghrib, dari jaringan kami naik ke atas sana, dapat jaringan kami telepon, nggak masuk guys ya, kami telepon nggak masuk. Kami telepon ke rumah sana, ke kampungnya, ke orang tuanya, kami kasih kabar. Setelah itu kami SMS, karena kita di hutan ini nggak tentu guys, kadang-kadang kami dapat jaringan, kadang-kadang hilang, kadang-kadang dapat jaringan nanti hilang lagi. Jadi kami SMS, karena kalau suatu saat dapat jaringannya itu sudah pasti SMS-nya masuk nanti. Sudah kami kasih kabar bahwa si adik ini sudah bersama kami di sini, di tempatnya di air terjun. Dan insya Allah besok akan kita pulang bareng-bareng, karena saya juga pulang ke arah sana dan adik ini juga pulangnya ke arah sana, ke Panton Labu. Saya juga pulang ke sana, jadi insya Allah besok kita pulang bareng ya guys ya, kita pulang bersama nanti ke kampung. Dan insya Allah akan kita antarkan si adik ini sampai ke rumahnya, ataupun kita akan antarkan sampai ke jalan lintas, jalan kota. Nanti adik ini bisa pulang sendiri ke kampungnya. Nah, jadi untuk mistis yang kita katakan mistis ya, goib ya, goib. Jadi yang masalahnya ya itu tadi, mobil. Dari mana mobil? Di sini perasaan saya nggak ada jalan yang bisa dilintasi mobil. Jadi mobil yang mana yang dinaikin si adik ini tadi juga kita nggak tahu.
Jadi kami setelah tadi adik ini makan, kita kasih kopi, minum dulu, merokok dulu, dia sudah mulai agak tenang, sudah nggak trauma lagi. Jadi kami buat bercandaan guys ya untuk lebih menenangkan. Jadi kami bercandaan mobil apa yang dinaikinnya. Dia pun nggak tahu guys, karena di bawah alam di bawah sadar ya, di bawah sadarnya, di luar kesadarannya dia pun nggak tahu entah mobil apa yang ditungganginya. Sampai bangun-bangun dia rupanya udah di pinggir sungai, dan alhamdulillah dia sudah sampai di sini sekarang, sudah aman. Jadi itulah ceritanya. Insya Allah besok kita akan bareng-bareng pulang, karena saya juga besok memang sudah jadwal pulang guys ya, memang sudah jadwal balik. Insya Allah kita besok pulang, dan kita bawa adik ini pulang sampai ke sana, dan semoga rekan-rekannya ataupun 3 orang kawannya lagi menerima SMS yang kami kirim bahwa si adik ini sudah jumpa sama kami di sini, dan sudah aman ya, jangan sudah tidak perlu dikhawatirkan lagi. Karena memang tadi si adik ini memang nggak tahu mau kemana lagi guys. Pas jumpa kami di sini pun dia nggak tahu ini daerahnya di mana, apakah orangnya orang Aceh ataupun bukan, dia nggak tahu guys. Pokoknya di sini pas dia sampai di sini dengan raut wajah muka yang pucat, dengan raut wajah yang kayak mana ya, yang kayak orang trauma, lututnya bergetar, gemeteran. Dia beri salam, assalamualaikum, waalaikumsalam, saya mau pulang katanya. Itu aja yang keluar dari mulutnya. Pas sampai ke sini, assalamualaikum, waalaikumsalam, saya mau pulang katanya. Pulang kemana? Banton Labu. Terus saya bilang jangan, nggak usah, jadi tenang dulu, besok kita pulang. Saya nanya beberapa pertanyaan, dari mana kemana, itulah ceritanya yang barusan kita ceritain, itulah yang diceritakan. Itu pas mau maghrib, adik ini masih memaksa pengen pulang terus, maunya diantar. Kami pun kalau di sini kalau mau mengantar jauh guys ya, dari sini ke kampung sana, ke pemukiman jauh. Jadi kalaupun diantar, nanti kalau saya antar adik ini ke sana, saya nggak berani balik lagi kemari untuk jemput teman kita yang di sini satu lagi. Jadi setelah saya bujuk, setelah minum dulu tadi, kasih kopi, sudah agak tenang, akhirnya sekarang adik ini mau untuk menginap dulu di sini guys. Besok kita pulang bareng-bareng. Oke guys, mungkin itu aja cerita untuk mistisnya ya, karena banyak di saudara kita yang menanyakan, bang masuk hutan pernah nggak ada cerita yang mistis, yang horor, yang gimana? Alhamdulillah sejauh ini saya belum pernah, tapi untuk kali ini adik ini sudah mengalaminya guys. Setelah 1 bulan di hutan, pas ketika mau pulang dia kesasar, karena perdana ya, untuk kali ini perdana dia masuk ke hutan, dia kesasar. Tapi sekarang udah tenang guys, dia udah bisa ketawa lagi, udah senyum lagi, karena kita bawa bercandain aja dari tadi kan, cerita di sini bercandain, naik mobil mana gitu kan, dari mana mobil di sini di hutan kayak gini ada mobilnya. Dia ketiduran di mobil, bangunnya udah di atas batu, katanya di atas batu di pinggir sungai. Kepalanya ditaruh di atas bebatuan yang semacam bantal ya, untuk mengganjil kepalanya. Pas bangunnya di situ, dia bangun dari situ, dia lari ke sana kemari. Tapi alhamdulillah dia sampai juga ke tempat air terjun ini. Oke, mungkin sekian dulu abangku ya. Besok kita berjumpa lagi perjalanan pulang, dan insya Allah kita akan mengantarkan adik ini sampai walaupun tidak sampai ke rumahnya, tapi saya usahakan sampai ke rumahnya. Walaupun nggak bisa sampai ke rumahnya, setidaknya sudah sampai di jalan lintas perkotaan. Sampai besok abangku mungkin untuk ceritanya. Sampai di sini dulu. Sekali lagi buat abangku, saudaraku semua yang baru masuk ke hutan, perdana masuk ke hutan, apalagi hutan yang besar, hutan yang belum terjamah seperti adik ini masuk atas gunung sana tuh, hutannya memang belum terjamah guys. Kecuali ya orang cari jaharu seperti itu, orang cari buah jenang ataupun sebagainya. Nah itu sangat saya sarankan selalu berhati-hati ya bang, karena kita nggak tahu apa yang ada di hutan ini, apa isinya, goibnya, mistisnya kayak mana, kita nggak tahu. Apalagi perdana baru-baru kita masuk hutan. Saya sarankan jangan jauh-jauh sama orang yang sudah pernah, ataupun sama temen, sama orang yang sudah pernah masuk ke hutan. Jadi si adik ini ceritanya seharian tadi ya, dari pagi dia udah mau maghrib baru sampai kemari. Seharian dia di dalam hutan, lari ke sana kemari, dia tahu arah mau kemana, mau pergi, mau pulang. Nah, sampai ke sini aja tadi dia bingung. Dia bingung sampai ke sini, ini saya udah sampai kemana, tapi alhamdulillah udah jumpa sama kami di sini, udah jumpa sama orang, sama manusia lainnya ya yang berada di dalam hutan.
yang jadi bahan tawaan kami di sini pas dia datang ini, assalamualaikum, waalaikumsalam, saya mau pulang katanya. Kami kan bingung sini, pulang kemana, dari mana, kamu dari mana? Katanya dari hutan, sebulan di dalam hutan. Nah, jadi bawaannya tadi di tasnya ada kapak, memang alat untuk mencari kayu baru, ada parang dan juga bahan-bahan yang lainnya guys. Nah, saya rasa temennya memang udah keluar ya, udah sampai ke pemukiman sana, pemukiman yang di video yang lalu kita buat video saat belanja di desa terakhir. Mungkin saya rasa teman-temannya udah sampai sana. Setidaknya sudah menerima SMS dari kami tadi supaya tidak mencari dia lagi, karena memang kalau kita ke hutan nih, kalau ada kawan kita yang kesasar, yang hilang, yang kita nggak tahu kemana, itu memang paniknya bukan main abang, karena ini hutan, kita mau cari kemana, nggak tahu kita mau cari kemana, karena yang namanya hutan itu memang susah untuk ditebak abang ya. Jadi buat saudaraku semua yang memang hobi, yang masuk hutan, yang mungkin masuk hutannya karena hobi ataupun cari rezeki, tetaplah berhati-hati abangku. Kita jangan takabur, kita jangan ria, jangan ketawa terlalu lepas dalam hutan. Pokoknya kita masuk hutan itu harus ada salam, gitu ya intinya ya. Karena di hutan ini walaupun kita nggak nampak, yang pastinya penghuninya ada, gitu ya. Oke, mungkin ceritanya sekian aja ceritanya. Untuk berceritanya besok insya Allah kita langsung pulang. Sambil pulang juga kita akan coba beraktivitas lagi seperti biasa abangku, sambil kita jalan, kita cari ikan juga, dan juga kita akan memantau burung-burung. Oke abangku, mantap. Oke guys, jadi sebelum kita balik, jadi saya bawa si adik ini dulu untuk melihat air terjun. Karena mungkin dengan trauma ya ke hutan, dia nggak mau datang lagi ke hutan. Jadi saya bawa dia dulu untuk melihat air terjunnya. Karena habis ini kita langsung balik guys ya. Oke guys, jadi sekarang kami lagi bersiap-siap untuk balik. Ini hari terakhir kita di sini. Sebentar lagi kita langsung gerak untuk balik ya guys. Alhamdulillah hari ini cuaca mendukung ya, cuaca cerah, bagus cuacanya. Kung kago malag itu. Kung tidak juga patang aja jadi guys, kita biarkan rekan kita aja yang naik motor ya, saya jalan kaki untuk lebih menikmati suasana. Jadi kita jalan kaki aja guys. Dan untuk adik ini juga sudah siap guys. Ini seperti inilah memang tas orang biasa masuk ke hutan guys ya, untuk bawa belanjaan yang banyak seperti ini. Jadi kita bawa si adik ini pulang antar sampai ke tujuan guys. Apa?
Pak. Cuaca hari ini lumayan panas kawanku. Jadi ini kita butuh apa namanya, butuh tenaga yang ekstra ya, karena dengan cuaca yang panas seperti ini sangat menguras energi. Nah guys, itu terdengar jelas suara burung kuau raja. Katanya. Nah, ini dia. Guys, ada suara puyuh gonggong. Mana dia? Oh, itu suaranya tuh. Betul. Jadi guys, barusan kami mau coba pasang puyuh krong-krong nih. Rupanya racik kami di tas, dibawa di motor ya, di Honda. Jemput bisa. Main jemput. Kok tunggu kawan tuh sana, bisa balik lagi naik Honda. Ada banyak suara burung rawis ataupun kapas kunyit atau cicak rawis. Itu suaranya tuh. Ada juga suara puyuh klongkrong. Drun katanya. Dore hede bentak ka ba? Mau pakai Honda ka begini. Mana penasaran dia berhenti? Mungkin, kurasa. Jadi barusan saya tanya sama si adik ini tadi, dia ada nggak melintasi di sini? Dia ada di sini katanya, lewatnya ikuti sungai, makanya sampainya ke tempat kami di air terjun sana. Tapi kalau dia nggak kalau ngikuti sungainya ke bawah, ya ikuti arus air itu, dia akan sampai ke kampung sana guys. Cuman karena dia ngikutin berlawanan arus, jadi dia semakin naik ya. Jadi buat saudaraku, abangku, jika memang menyasar di dalam hutan itu usahakan ikut kemana air mengalir. Kalau ikut sungai itu ikut aliran, ikut arus air. Nah, di ujung-ujungnya nanti jumpa perkampungan atau permukiman juga. Nah, ranting. Nah, guys, di sini terlihat ada banyak burung tadi ya, dari suaranya banyak terdengar. Yang sempat terekam ada burung cicak ranting, ada burung kepodang hutan. Itu ada asi topi sisip juga suaranya. Buat. Nah, kami sudah setengah perjalanan guys. Ini sudah mulai agak kelelahan. Guys, jadi sampai sini saja karena kami gerak terus ya. Jadi adik ini sudah kita titipkan sama abang ini karena kemarin pas dia gerak kemari juga itu berangkatnya dari rumah Bang Bulu nih guys. Jadi sampai sini aja, nanti Bang Bulu yang ngantarkan si adik ini ke rumahnya. Sekarang kami lanjut balik guys ya. Jadi sudah aman, si adik ini sudah aman di sini. Sudah kita titipkan, sudah kita serahkan ke Bang Bolo. Ada pawangnya, nanti abang yang antarkannya. Oke bang ya? Oke, terima kasih lah. Oke, siap.
Oke, sekarang kita langsung. Ini si Wen. Si Wen. Nah, abang bilang rilis kembali. Kita rilis kembali adik ini ya. Kamera ya, Bu? Ilong kubu kamu balik aja. Kang ngambangnya tinggal ini.